Mangrove ibarat pagar hijau yang mengelilingi pulau yang menahan terjangan ombak dari lautan. Indah dipandang dari sudut mata bila berjajar bak barisan zamrud dengan kaki kokoh mencengkram dasar pesisir. Bagi masyarakat sekitar, manfaat dapat langsung terasa karena terlindungi dari hantaman angin samudera lepas yang membawa kadar garam tinggi dan memecah apa saja yang dilaluinya, termasuk segala bentuk sumber penghidupan masyarakat pesisir. Namun tak jarang yang belum mengetahui bahwa mangrove ternyata tak hanya sekedar nama satu jenis tanaman. Dalam berbagai kajian ilmiah, mangrove merupakan suatu ekosistem yang terdiri dari berbagai jenis tanaman yang termasuk dalam golongan mampu hidup di air payau, yaitu zona antara air asin atau laut dan air tawar atau daratan. Pesisir dan pantai Indonesia termasuk tempat terbaik bagi mangrove. Tak terkecuali di suatu sudut Pulau Jawa, yaitu Pantai Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Berawal pada tahun 2010, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo bersama dengan kelompok masyarakat yang menamakan Kelompok Tani Hutan Pansela menjadi pionir terbentuknya ekosistem mangrove dengan jumlah masih sedikit berikut secara berturut-turut pada tahun 2010-2012, kemudian mengembangkan sayap zona mangrove dengan kegiatan kebun bibit rakyat berupa 50.000 batang mangrove jenis Rhizopora per tahunnya. Keberhasilan selama 2 kali menjadi mitra BP Dasael Serayu Opak Progo semakin memajukan semangat KTH Pansela untuk giat membangun ekosistem mangrove sehingga pada tahun 2013 memperoleh perahu mesin dan membangun pos penyuluhan kehutanan dari dana alokasi khusus bidang kehutanan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2014, KTH Pansela kembali dipercaya untuk melaksanakan KBR dengan target 50.000 batang. Sebagai salah satu benteng daratan Pulau Jawa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan surat keputusan nomor 552.52/31 tahun 2020 tentang penetapan kawasan ekosistem esensial dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial lahan basah mangrove di Jawa Tengah. Ekosistem mangrove merupakan kawasan ekosistem di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang wajib dilindungi. Salah satunya adalah Desa Ayah karena mempunyai nilai ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang penting bagi masyarakat. Mangrove di wilayah Desa Ayah masuk dalam kawasan ekosistem esensial Muara Kali Ijo. Terdapat 19 jenis mangrove dari total 42 jenis yang ada di Indonesia. Untuk menjaga kelestarian sekaligus sarana pendidikan, tahun 2018, KTH Pansela membangun arboretum yang hingga kini mengkoleksi 14 jenis mangrove. Suatu siang, saya menemani salah seorang pioner penggerak usaha mangrove sekaligus ketua KTH Pansela menyusuri pemukiman dan juga lokasi Wanamina. Untuk diketahui, Wanamina atau dengan istilah lain silvofishery merupakan salah satu model usaha kehutanan yang berdampingan dengan perikanan. Kombinasi ini merupakan salah satu upaya untuk memperoleh keuntungan dari 2 jenis pola usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KTH Pansela dan nama saya Kambang Triadi. Di sini di kawasan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo, Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Awal mula mangrove di sini itu dirintis oleh masyarakat sekitar yang gunanya untuk kayu bakar. Setelah itu kami datang di sini untuk membenahi atau merehabilitasi hutan mangrove yang ada di sini sehingga jadi seperti ini. Dan di tahun 2010 kami juga penerima KBR
2013, 2015 dan 2018 kita membuat arboretum mangrove, yaitu pemetaan jenis mangrove itu sendiri. Juga dari 2020 dan 2001 kita menerima PEN dari BPDAS. Untuk jasa wisata kami ada eduwisata, misalnya ada trekking, ada pengenalan jenis mangrove, ada pengamatan burung, ada canoeing, ada budidaya kepiting dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Kambang Trihadi, selaku Ketua KTH Pansela, mangrove yang telah mereka tanam telah menjadi sumber mata penghidupan dan pencaharian bagi para anggota kelompok serta masyarakat sekitar. Hingga dikukuhkan pada tahun 2015, kelompok tersebut memiliki usaha pengelolaan hutan mangrove seluas 30 hektar. Jenis pengelolaannya antara lain pembibitan mangrove, jasa wisata alam, silvofishery, gula nipah, dan aneka olahan mangrove. Perjalanan saya diawali dengan naik perahu dari pantai Logending menyusuri hutan mangrove. Ditemani goyangan angin yang mengencangkan ombak mengiringi mata saya untuk melihat pemandangan desa ayah. Didominasi oleh deretan rhizopora, tak terputus sepanjang lebih dari 1000 meter sampai ke pesisir desa Candirenggo. Hutan mangrove yang terbentang terlihat seperti berundak-undak. Ekosistem yang terbentuk ini tak hanya sekali dalam proses penanaman. Bahkan, jika dilihat dari atas dengan pengamatan dari Google Earth, bahwa tahun tanam yang berbeda ditunjukkan dengan lapisan warna hijau bergradasi. Selain tumbuh alami, kelompok melakukan penanaman dengan bibit yang telah disediakan dari persemaian yang dibangun sejak tahun 2010. Lokasi persemaian bibit berada di dalam lokasi hutan mangrove dengan akses yang mudah. Bibit berasal dari benih propagule yang diunduh dari tanaman mangrove yang sudah ada. Dari data yang ada, selama kurun waktu terakhir, KTH Pansela dalam 1 tahun dapat mengunduh minimal 100.000 propagule mangrove dari berbagai jenis rhizopora, bruguera, serta cherryops. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal kelompok, bibit juga diperjualbelikan keluar daerah. Selain dalam bentuk propagule, kelompok juga mengusahakan propagule menjadi bibit siap tanam. Yang menarik, seluruh proses produksi bibit melibatkan kaula muda baik laki-laki maupun perempuan. Persemaian mangrove membuka lahan baru bagi anggota kelompok dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Harga jual propagule berkisar Rp800 dan bibit mangrove siap tanam seharga Rp2.000. Untuk pemilihan lokasi persemaian, harus memenuhi beberapa syarat antara lain berada di wilayah yang mengalami pasang dan surut. Bibit mangrove membutuhkan kondisi di mana maksimal sekitar 2 jam terendam di air pasang yang notabene merupakan air payau dan kondisi kering untuk mendapatkan suhu dan udara yang cukup dalam pertumbuhan. Dengan luasan sekitar 2,5 hektar, mampu menampung sejumlah 50.000 batang dalam sekali produksi. Penyusuran kami lanjutkan dengan menikmati kesejukan dan menghirup udara segar di sepanjang lorong yang terbuka secara alami di antara 2 lapisan rumpun-rumpun rhizopora. Terlihat akar-akar yang berumur lebih dari 10 tahun gagah tertancap di dalam air berlumpur. Tampak jelas bahwa habitat mangrove membentuk iklim mikro di mana suasana sekitarnya menjadi sejuk dan rindang. Penanaman dilakukan dengan alur yang rapi serta menyediakan ruang untuk menyusuri baik perahu maupun fasilitas bagi pejalan kaki, menjadikannya sebuah wahana rekreasi. Jembatan serta jalur trek dibangun agar para wisatawan dapat memilih cara menikmati sajian alam khas mangrove. Daya tarik lingkungan yang nyaman tentunya menambah sumber pendapatan masyarakat. Para pelancong dapat menikmati pula keriuhan burung-burung penghuni vegetasi mangrove yang bermain di langit bersama kawan-kawannya. Selain itu, para wisatawan juga dapat menikmati hutan mangrove dengan menyusurinya menggunakan perahu atau kano. Oke, kita lihat tanaman yang di depan sini. Yang paling depan ini baru kemarin dari Pertamina Foundation.
Dan belakangnya yang agak tinggi ini tahun 2016 dari IPindo se-Jawa Tengah. Dan belakangnya itu KBR. KBR itu 2010 sama 2013 ini ada Sulaman. Gitu yang dan belakangnya lagi dari masyarakat bekas-bekas tambak. Zona Avicennia. Avicennia juga dikenal dengan api-api karena bentuk akarnya dari dasar kemudian menjulang menembus permukaan laut menyerupai api. Morfologi akar yang seperti api menjadikannya kuat berada di barisan depan ekosistem sebagai penahan pukulan gelombang, tahan terhadap kadar salinitas yang tinggi, dan tumbuh baik di zona yang memiliki substrat rumput lembek karena mampu membantu dalam proses penimbunan sedimen. Jenis endemik di kawasan mangrove ayah adalah Avicennia marina. Zona Rhizopora. Barisan kedua setelah Avicennia adalah Rhizopora. Zona ini memiliki substrat lumpur lunak dengan kadar salinitas lebih rendah. Pada zona ini terjadi pasang dan surut air. Jenis yang dominan di sekitar Muara Kali Ijo adalah Rhizopora mucronata. Akar tunggang Rhizopora tampak rapat bertautan satu sama lain di atas permukaan air. Zona Bruguera. Zona ini berada di belakang zona Rhizopora dan memiliki substrat tanah berlumpur keras dan hanya terendam pada saat air pasang tertinggi atau 2 kali dalam sebulan. Jenis Bruguera yang dominan adalah Bruguera cylindrica. Zona Nipah. Zona Nipah merupakan barisan paling belakang dan berbatasan dengan daratan. Nipah fruticans merupakan satu-satunya jenis palma yang berada di ekosistem mangrove. Sesekali membentuk komunitas murni di sepanjang tepi sungai dan tumbuh berdekatan. Vegetasi lain yang berasosiasi dengan mangrove yang ditemukan salah satunya adalah Acanthus ilicifolia. Berdekatan dengan arboretum, saya mengitari kolam. Kolam yang telah dipagar sedemikian rupa sehingga tampak blok-blok kombinasi dengan mangrove. Pengelolaan mangrove dapat dikombinasi dengan bidang lain seperti perikanan. Mangrove adalah vegetasi lahan basah, sehingga berasosiasi dengan kehidupan fauna khususnya di perairan. Di samping memanfaatkan habitat alami mangrove, masyarakat di desa ayah membuat kolam dengan membudidayakan udang, kepiting, dan jenis ikan lainnya. Secara berkala, melalui usaha kelompok, benih-benih ikan serta kepiting didatangkan dari daerah lain untuk dikembangbiakan. Untuk 1 kali panen, 1 kolam dapat menghasilkan 2 hingga 3 juta rupiah dan seminggu mampu 1 hingga 2 kali panen. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melalui cabang Dinas Kehutanan melakukan pendampingan dan penyuluhan agar masyarakat dapat meningkatkan hasil budidaya. Selain budidaya secara intensif, adanya ekosistem mangrove mampu menambah volume kepiting secara alami. Salah satu hasil perikanan lainnya yang ada di sini adalah kerang, baik itu didapatkan secara alami maupun dibudidayakan. Yang unik dari perhentian saya adalah seorang penduduk yang seperti sedang meniris batang nipah. Nipah tumbuh di areal dekat pemukiman. Nipah nyaman tumbuh di wilayah paling dekat dengan daratan, namun masih dipengaruhi oleh air asin. Secara kimiawi, nipah mengandung karbohidrat atau gula yang dapat dimanfaatkan dan diperoleh dengan mudah. Salah satu manfaat yang diperoleh dari nipah adalah saripati dari batang nipah dapat diolah menjadi gula layaknya gula aren. Di saat surut di pagi hari, biasanya para pengumpul menempatkan botol pada batang nipah yang telah ditebas agar nira mengucur. Hingga sore hari menjelang pasang, setelah dihimpun, nira kemudian dimasak selama kurang lebih 7 jam dan dicetak menjadi gula nira yang siap dikonsumsi, baik untuk masakan maupun pemanis dalam minuman. Bentuknya mirip dengan gula merah atau Jawa yang berasal dari nira kelapa. Perbedaannya, gula nipah lebih gurih dan tidak semanis gula kelapa. Mangrove ayah sebagai benteng pesisir yang harus kita jaga dan lestarikan.
tidak akan ada selain manfaat yang diterima oleh seluruh makhluk hidup bagi daratan maupun lautan.